kesempatan ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayatnya yang ketiga. Firman Tuhan berkata demikian. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Saudara, bagian ini mengisahkan tentang seorang panglima Raja Aram yang bernama Naaman, dan pada saat itu dia mengalami sakit kusta. Segala cara telah dilakukan, upaya dilakukan untuk Naaman memperoleh kesembuhan, tetapi semuanya sia-sia. Tetapi pada satu saat, seorang gadis yang dicatat Alkitab yang pada saat itu menjadi pelayan pada istri Naaman. Dia seorang gadis dari negeri Israel. Dia melakukan sesuatu yang sederhana. Dia melakukan sesuatu yang menurut saya itu hal kecil. Dan dia lakukan itu untuk tuannya. Saudara, di ayat yang kita baca tadi dikatakan, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu. Artinya apa ini Bapak Ibu? Ini hanya sebuah saran sederhana, sebuah saran kecil dari seorang gadis kecil ini. Dan saran ini pun tentunya berisiko Bapak Ibu Saudara. Dan tentunya gadis ini pun tahu apa yang akan terjadi ketika dia melakukan hal ini. Tetapi dicatat oleh Alkitab, Naaman pun mengikuti apa yang disarankan oleh gadis kecil ini. Naaman lakukan itu, dan pada akhir kisah dari Naaman ini, kita tahu bersama bahwa Naaman pada akhirnya mengalami kesembuhan. Naaman pada akhirnya mengalami mujizat daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita bisa pelajari dari bagian ini? Gadis kecil dari negeri Israel, seorang pelayan, melakukan hal yang sederhana, melakukan hal yang kecil, tetapi itu berdampak besar bagi orang lain. Dia melakukan hal yang kecil walaupun secara pribadinya dia mungkin tidak dianggap oleh orang lain, tetapi dengan apa yang dia lakukan, dia telah menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, terkadang mungkin kita berpikir, saya harus punya uang banyak dulu, saya harus punya gelar yang banyak dulu, saya harus pelayanan keliling dunia dulu, saya harus terkenal dulu, baru saya mau jadi berkat bagi banyak orang, dan saya baru mau melakukan sesuatu bagi banyak orang. Saudara, orang-orang di sekeliling kita, tanpa kita sadari, sebenarnya hanya menginginkan sesuatu yang kecil, sesuatu yang sederhana dari kita. Tetapi itu membawa dampak yang besar, menjadi berkat bagi orang lain. Apa itu Bapak Ibu? Contoh kecil, ketika kita berjumpa dengan orang, sapaan kita, senyuman kita kepada orang lain. Kita tidak tahu saat kita berjumpa dengan orang itu, dia sedang mungkin dalam kesedihan, dia mungkin sedang dalam keadaan yang terpuruk karena sesuatu masalah. Tetapi ketika kita berjumpa dengan dia, kita tanyakan kabar dia, kita sapa dia, kita senyum kepada dia, itu telah menjadi suatu kekuatan bagi dirinya untuk kembali bangkit. Tetapi tanpa kita sadari, hal kecil seperti ini kita kadang tidak mau lakukan bagi orang lain. Apalagi kalau kita lihat orang ini tidak bisa memberikan keuntungan yang besar bagi saya, tidak ada pengaruhnya dalam hidup saya. Untuk apa saya senyum sama dia? Untuk apa saya menyapa dia? Untuk apa saya peduli terhadap dia? Tetapi Bapak Ibu, kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Lakukanlah sesuatu yang sederhana bagi orang lain, tetapi itu membawa dampak yang besar, menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang rindu Bapak Ibu lakukan saat ini untuk orang lain? Mungkin kita rindu, kita melihat orang di luar sana, kita rindu, saya ingin memberikan sebungkus nasi bagi orang yang saya lihat di luar sana. Mungkin kita hanya bisa memberikan sebungkus nasi padang, sebungkus nasi goreng. Tetapi ketika kita itu lakukan dengan ketulusan hati, dan memang kita lakukan itu supaya kita boleh menjadi berkat bagi orang itu, dia boleh merasa kenyang dalam keadaan kelaparan yang dia alami, itu sudah menjadi berkat bagi banyak orang. Ketika kita menyapa keluarga kita, orang tua kita, mungkin bukan uang yang banyak yang harus kita kirim kepada orang tua kita di kampung misalnya,
Tetapi ketika kita menyapa, kita menelpon mereka, kita tanyakan kabar mereka, itu sudah membuat mereka senang, itu sudah membuat mereka bersuka cita. Lakukanlah itu Bapak Ibu Saudara. Di tengah-tengah keadaan kita saat ini, wabah corona yang terjadi, hal sederhana yang diperintahkan kepada kita hanya untuk kita berdiam diri di rumah saja supaya penyebaran virus corona ini tidak semakin meluas. Lakukanlah hal sederhana itu. Kalau memang itu untuk membawa dampak yang besar, membawa pengaruh yang besar bagi orang lain, bagi diri kita juga, lakukanlah itu Bapak Ibu. Mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Lakukan hal yang sederhana, lakukan hal yang kecil, tetapi itu boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Amin kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada saat ini. Ajar kami untuk menjadi berkat bagi banyak orang, untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita, lewat hal-hal yang sederhana, hal-hal yang kecil yang kami lakukan. Tuhan, ajar kami sehingga setiap apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, sekalipun itu sederhana, tetapi berdampak bagi banyak orang. Berkati setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, biarlah Tuhan terus menghibur dalam keadaan yang mereka alami. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.